Senyum Ratna selalu hangat menyapa siapa saja di pasar ini. Tapi siapa sangka, di balik kebaikannya, tersimpan rahasia besar yang bahkan tidak diketahui suaminya. Apa yang membuat Ratna rela berkorban demi orang lain, bahkan saat ia sendiri harus menanggung derita? Mari kita simak kisahnya yang penuh haru dan inspirasi. Ratna terlihat di pasar, memungut sisa sayuran dan makanan dari pedagang. Saat seorang pedagang menolak memberi, ia tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Pak. Semoga dagangan Bapak laris hari ini. Tetangga Bu Sri melihatnya dari kejauhan. Ia berbisik ke teman-temannya. Sungguh memalukan. Suaminya kaya, tapi dia keliling pasar seperti pengemis. Di rumah, Ratna pulang dengan barang bawaan. Ia memasak makanan sederhana dan membaginya ke dalam beberapa wadah. Setelah itu, ia pergi ke pasar lagi untuk memberikan makanan kepada anak-anak yatim di sana. Anak-anak pasar, terima kasih Bu Ratna. Semoga sehat selalu. Ratna hanya tersenyum meski wajahnya terlihat letih. Suami Ratna, Bayu, pulang ke desa setelah mendengar gosip dari tetangga. Bayu langsung memarahi Ratna. Aku kirim uang setiap minggu, tapi kamu malah membuat keluarga kita malu. Apa kamu tidak puas dengan apa yang aku berikan? Dengan suara pelan, aku tidak bermaksud begitu, Mas. Aku hanya, tidak usah alasan. Mulai sekarang berhenti melakukan hal memalukan itu. Bu Sri mendengar pertengkaran mereka dari luar rumah dan semakin menyebarkan gosip buruk. Lihat kan, suaminya saja marah. Pantas Ratna itu memang ada maunya. Ratna duduk sendirian di dapur, menangis sambil mengingat masa lalunya. Dulu ia adalah anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Ia pernah kelaparan selama berhari-hari hingga pingsan di pinggir jalan. Seorang wanita baik hati menolongnya dan memberinya makanan. Sejak saat itu, Ratna bersumpah untuk membantu siapa saja yang kelaparan, terutama anak-anak. Ratna berbisik pada dirinya sendiri. Aku tahu sakitnya kelaparan, Mas Bayu. Aku tidak ingin ada anak-anak lain merasakan itu. Bayu mulai mencurigai Ratna setelah melihatnya pergi ke gudang tua di belakang rumah. Ia mengikuti Ratna diam-diam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gudang itu penuh dengan bahan makanan, pakaian, dan mainan untuk anak-anak yatim di desa. Bayu menemukan surat Ratna yang belum selesai ditulis. Mas Bayu, aku tahu apa yang aku lakukan mungkin terlihat aneh. Tapi aku tidak pernah meminta lebih dari apa yang kau berikan. Aku hanya ingin uangmu menjadi berkah untuk orang lain. Maaf jika aku menyembunyikan ini darimu. Bayu tersadar dan merasa bersalah. Ia mendekati Ratna yang sedang duduk di depan rumah. Ratna, kenapa kamu tidak pernah bilang, aku takut Mas marah. Aku hanya ingin membantu mereka, Mas. Itu membuatku bahagia. Bayu memeluk Ratna untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suatu hari, Ratna tiba-tiba pingsan di pasar. Ia dibawa ke puskesmas oleh tetangga. Dokter memeriksa dan memberitahu Bayu bahwa Ratna mengidap penyakit jantung kronis. Dokter, maaf Pak, kondisi istrinya sudah cukup parah. Ia perlu perawatan intensif, tapi sepertinya ia menunda-nunda pengobatan. Bayu merasa hancur. Kenapa kamu tidak bilang Ratna? Aku bisa membantumu. Ratna, lemah. Aku tidak ingin menjadi beban. Mas, selama aku bisa membantu orang lain, aku sudah cukup bahagia. Ratna tetap ingin melakukan kegiatan sosialnya meski kesehatannya terus menurun. Suatu malam ia memanggil Bayu. Masna, kalau aku tidak ada lagi, tolong teruskan apa yang aku mulai. Jangan biarkan anak-anak itu kelaparan. Bayu menangis sambil memegang tangan Ratna. Jangan bicara seperti itu. Aku janji akan menjaga mereka, tapi kamu juga harus kuat. Beberapa bulan kemudian Ratna meninggal dengan tenang di rumahnya. Desa berduka, terutama anak-anak pasar yang kehilangan sosok ibu mereka. Bayu, yang sebelumnya sibuk dengan pekerjaannya, memutuskan untuk tinggal di desa dan melanjutkan misi. Ratna, ia membuka yayasan untuk anak-anak yatim dan memberi nama. Yayasan itu Rumah Ratna. Hari itu langit cerah namun suasana terasa haru. Bayu mengundang seluruh warga desa untuk menghadiri peresmian Yayasan Rumah Ratna. Di depan bangunan sederhana namun penuh makna itu, terdapat papan bertuliskan Rumah Ratna, berbagi cinta untuk masa depan. Anak-anak yatim yang dulu sering dibantu Ratna berbaris rapi. Mereka memegang bunga dan surat kecil berisi doa untuk Ratna. Beberapa tetangga yang awalnya memandang sinis kini ikut mendukung yayasan itu.
Busri, tetangga, berbisik pada suaminya. Aku dulu salah menilai Ratna. Dia lebih mulia daripada kita semua. Pak Surya, tetangga. Setidaknya kita bisa belajar dari kebaikan hatinya. Mari kita bantu apa yang kita bisa. Bayu berdiri di podium kecil, membawa foto Ratna. Wajahnya tampak tegar, meski matanya berkaca-kaca. Ratna, istriku, adalah wanita yang luar biasa. Dia mengajarkan aku dan kita semua bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Rumah ini adalah bagian kecil dari mimpinya. Mimpinya untuk memastikan tidak ada anak yang tidur dalam kelaparan. Aku hanya melanjutkan apa yang dia mulai. Aku harap kita semua bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Semua hadirin terdiam. Beberapa meneteskan air mata. Anak-anak yatim memberikan bunga mereka ke altar kecil yang dihias foto Ratna. Setelah acara, Bayu menemukan sebuah surat yang disembunyikan Ratna di buku catatan lamanya. Surat itu ditujukan untuk Bayu. Dengan hati-hati ia membacanya. Isi surat Ratna. Mas Bayu, jika kamu membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada di sisimu lagi. Jangan sedih, Mas, karena aku merasa hidupku sudah sangat bahagia. Aku tidak pernah meminta banyak darimu, hanya cintamu dan dukunganmu. Aku tahu kamu akan marah saat tahu aku membantu anak-anak itu diam-diam. Tapi aku tahu jauh di dalam hatimu. Kamu akan memahami mengapa aku melakukannya. Mas, tolong jangan biarkan mimpiku berhenti. Aku percaya kamu bisa melanjutkannya. Dan ingatlah aku selalu mencintaimu. Dalam hidup maupun di akhirat. Bayu menangis, memeluk surat itu dengan erat. Ratna, aku janji akan menjaga mimpimu. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Beberapa tahun berlalu, di rumah Ratna kini berkembang menjadi tempat perlindungan yang lebih besar. Anak-anak yang dulu ditolong Ratna sudah tumbuh dewasa dan berterima kasih kepada yayasan itu. Seorang anak yang dulu sering dibantu oleh Ratna, kini menjadi relawan di yayasan itu. Ia berbicara dengan Bayu. Pak Bayu, saya tidak akan pernah lupa apa yang Bu Ratna lakukan untuk saya. Jika bukan karena beliau, mungkin saya sudah menyerah pada hidup. Bayu tersenyum. Inilah Ratna. Dia selalu melihat harapan di mana orang lain tidak melihatnya. Bayu berdiri di depan makam Ratna dengan membawa bunga. Ia menatap batu nisan sederhana yang bertuliskan, Ratna, wanita yang hidupnya adalah cinta untuk sesama. Ratna, kamu mungkin tidak di sini lagi, tapi cintamu ada di mana-mana, dalam tawa anak-anak, dalam semangat para relawan, dan dalam hati semua orang yang pernah kau sentuh. Aku merindukanmu, tapi aku tahu kamu bahagia di sana. Bayu tersenyum. Menatap langit seolah berbicara langsung pada Ratna. Ona rumah Ratna, yang penuh dengan kehidupan, tawa anak-anak dan harapan baru. Cinta dan kebaikan tidak pernah mati. Mereka terus hidup dalam hati orang-orang yang kita sentuh. Ratna mungkin telah pergi, tapi cintanya tetap abadi.